Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru wa alaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pengurus masjid yang sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ibu jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan dengan asbab solat subuh kita ini, setiap langkahan kaki kita, helaan nafas, detak jantung, desiran darah, mudah-mudahan semuanya kita selalu di bawah naungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang solat subuh berjamaah, maka dia di bawah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Solat subuh ini adalah solat yang sangat spesial, Bapak Ibu. Satu-satunya solat yang tidak bisa dijamak, apalagi di qasar, adalah solat subuh ini. Maka sesibuk apapun kita, sejauh apapun perjalanan kita, yang namanya subuh ini wajib kita berhenti. Alhamdulillah, subuh ini adalah subuh yang ke-21 di Ramadan tahun ini. Bagi kita yang memulai Ramadannya pada hari Ahad, dan ini adalah subuh yang ke-22 bagi kita yang memulai Ramadan pada hari Sabtu. Kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu bukan sekedar bulan maghfirah saja, Bapak Ibu. Bulan Ramadan bukan sekedar bulan rahmat, tapi Ramadan juga merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Salah satu pendidikan yang diajarkan Ramadan kepada kita adalah menjadi orang-orang yang dermawan. Alhamdulillah, kalau kita lihat di Ramadan ini, itu di mana-mana masjid pendapatannya pasti naik, Pak. Termasuk masjid kita, Masjid Muhajirin ini, pasti naik pendapatan masjid, karena banyak orang-orang yang dermawan di bulan Ramadan. Karena orang yang dermawan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sajil majhul ahabba ilallah min abidil bukhli. Orang yang dermawan, yang bodoh, itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang ahli ibadah tapi kikir. Ada orang dermawan tapi dia bodoh, Pak. Itu lebih dicintai Allah ketimbang orang ahli ibadah tapi dia kikir, bakhil. Bahasa awak cekir, Pak. Orang cekir itu tidak ada orang yang syukur, Pak. Allah tak suka, malaikat tak suka, bahkan bininya aja tak suka sama laki yang cekir. Terus orang lain, Bapak Ibu, kalau Pak anda percaya, tanyalah sama bini apa betul. Ibu-ibu tak suka apabila lakinya cekir. Piti belanjanya tak tambah-tambah, cekir ke bini je, bini tak suka. Bahkan orang cekir saja tak suka sama orang cekir.
Pada apa tu cekenya Pak, tapi mencari orang cekenya tak syukur. Pak Haji itu cekeh mana? Pak kan yolo. Ambo walaupun cekeh ambo tak lu syukur nengoknya deh. Jadi pendidikan Ramadan itu adalah menjadi orang yang dermawan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Ada seorang ulama besar namanya Abdurrahman Abdullah Ibnul Mubarak Al-Hanzani, seorang ulama Mekah yang cukup terkenal. Abdurrahman Abdullah Ibnul Mubarak Al-Hanzani, beliau seorang ulama yang luar biasa. Pada satu ketika beliau naik haji, Bapak Ibu, di sela-sela kelelahan beliau dalam menunaikan rukun haji, beliau tertidur di Masjidil Haram. Mungkin kisah ini sudah sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Tertidur di Masjidil Haram, dalam tidur itu beliau bermimpi. Mimpi melihat ada dua orang malaikat yang sedang bercakap-cakap mengenai jamaah haji tahun itu. Ya biasalah Bapak Ibu, kalau mimpinya malaikat, mimpinya ulama biasa bertemu dengan malaikat, itu biasa. Beda aja mimpi awak. Kalau awak entah apa-apa yang bertemu dalam mimpi. Apa yang diperbincangkan oleh malaikat dalam mimpi itu, yaitunya malaikat yang membincangkan tentang jamaah haji. Kata malaikat yang satu, berapa orang jamaah haji tahun ini? Dijawab oleh malaikat yang satu lagi, 70.000 orang yang naik haji. Dari 70.000 orang yang naik haji ini, berapa orang hajinya yang diterima Allah? Tidak ada satupun hajinya yang diterima. Maka dalam mimpi itu Ibnul Mubarak atau Abdurrahman ini, beliau menangis dalam mimpi itu, Pak. Karena 70.000 orang yang naik haji, termasuk beliau salah satunya. Kemudian malaikat melanjutkan perbincangannya, kecuali ada seorang hamba Allah, dia seorang tukang sol sepatu dari Damaskus, namanya adalah Sa'id bin Muhafah. Disebabkan oleh Sa'id bin Muhafah ini, akhirnya Allah terima haji 70.000 orang. Dan Abdurrahman pun terbangun dari tidurnya. Setelah selesai naik haji, beliau penasaran dengan mimpi ini. Beliau langsung datang ke Damaskus mencari tukang sol sepatu yang bernama Sa'id bin Muhafah. Singkat cerita, beliau berjumpa dengan Sa'id bin Muhafah, Pak. Beliau tanya, benarkah tuan bernama Sa'id bin Muhafah? Benar. Tuan siapa dan dari mana? Nama saya Abdurrahman Abdullah. Berapa kali kamu naik haji? Kata Sa'id bin Muhafah sambil matanya berlinang, tuan saya belum pernah naik haji, tuan. Saya hanya seorang tukang sol sepatu. Saya rindu naik haji. Bahkan terngiang-ngiang di telinga ini betapa syahdunya lantunan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul. Tapi apa hendak dikata, saya hanya orang miskin, tuan. Saya tak sanggup naik haji. Dulu saya pernah menabung selama 30 tahun. Mulailah Sa'id bin Muhafah bercerita, Pak. Dulu saya pernah menabung selama 30 tahun. Saya sisihkan dari hasil sol sepatu, sampailah 350 dirham, cukup untuk naik haji. Pada tahun itu istri saya sedang hamil. Satu hari istri saya mencium bau masakan begitu harum. Maka istri saya berkata, wahai suamiku, siapa yang memasak makanan begitu harum? Mintakanlah aku sedikit, saya ingin memakannya. Saat itu Sa'id bin Muhafah keluar dari rumahnya mencari sumber masakan ini. Ternyata masakan ini bersumber dari rumah seorang perempuan yang miskin, dan ada 6 orang anaknya yang sedang tidur di sebelahnya. Sa'id bertanya, wahai ibu, apa yang sedang ibu masak?
betapa harumnya masakan ibu. Mintalah saya sedikit. Istri saya sedang hamil di rumah. Kata si ibu, jangan tuan, tuan tak boleh makan makanan ini. Kalau kau tak mau beli, tak mau kasih, biar saya beli. Berapa harganya saya bayar? Kata si ibu, tidak tuan, karena makanan ini halal untuk kami, haram untuk tuan. Kenapa bisa demikian? Kata si ibu, tuan, saya ini adalah seorang janda tuan. Kami sudah beberapa hari tak makan. Anak saya ada 6 orang. Dari pagi anak saya lapar tuan. Saking laparnya mereka, sampai mereka tertidur dalam keadaan lapar. Andai kata saya dan anak saya tak makan hari ini, kami bisa jadi mati kelaparan. Tidak ada yang akan saya masak, tidak ada yang akan kami makan, kecuali ada bangkai keledai yang mati di atas padang pasir. Itulah yang sedang saya masak tuan. Maka tuan tak boleh makan bangkai, tapi saya dan anak saya harus memakannya demi menyelamatkan kehidupan kami tuan. Mendengar jawaban si ibu ini, Sa'id bin Muhafah tak bisa menahan air matanya. Ternyata ada satu keluarga yang harus memakan bangkai demi menyelamatkan dirinya dan nyawa anaknya dari kelaparan. Maka Sa'id bergegas pulang, dia sampaikan kepada istrinya apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Istrinya pun tak mampu lagi menahan air mata. Mereka masak makanan, diantarkan ke rumah si ibu yang miskin ini. Tak sampai di situ, dia bongkar tabungan hajinya selama 30 tahun dia kumpulkan Bapak Ibu. Dia serahkan kepada si ibu yang miskin. Subhanallah. Mendengar kisah Sa'id bin Muhafah ini, Abdullah ibnul Mubarak, beliau pun tak mampu menahan tangis beliau. Ada satu hamba Allah yang gagal naik haji demi menyelamatkan kehidupan saudara miskinnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita sangat berbangga hati Pak tinggal di Indonesia. Kuota haji yang terbesar itu adalah dari negara kita. Kalau Bapak Ibu mau naik haji, daftar tahun ini itu 20 tahun baru bisa berangkat. Betapa banyaknya orang-orang kaya negeri kita. Belum lagi travel umroh yang memberangkatkan jutaan jamaah setiap bulannya. Ini adalah bukti bahwa orang-orang kaya di negeri kita ini masih banyak Bapak Ibu. Tapi di sisi lain ada berita yang mengiris hati kita hari ini. Di Probolinggo kita dengar berita ada satu keluarga makan rumput Pak. Dia ajarkan anaknya makan rumput, dia ajarkan istrinya makan rumput, bahkan keluarganya diajarkan makan rumput. Ketika ditanya di televisi, kenapa bapak makan rumput? Biarlah mereka terbiasa Pak, karena saya tak sanggup memberi makan anak-anak saya. Kalau anak saya sudah terbiasa makan rumput, saya tak susah cari makan. Itu terjadi di negeri kita hari ini. Di Sulawesi kita dengar berita ada satu keluarga yang mati bergelantungan, dampak dari COVID kemarin. Anaknya dia gantung, setelah anaknya mati dia gantung istrinya, setelah istrinya mati akhirnya dia gantung diri. Satu keluarga mati bergelantungan karena tak sanggup melanjutkan hidup mereka. Ada lagi berita, ada seorang bapak karena tak sanggup membayar ambulan dari rumah sakit ke rumahnya, akhirnya mayat anaknya dia bawa dengan becaknya sendiri. 14 kilo mayat anaknya dia naikkan ke atas becak karena tak sanggup menyewa ambulan. Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu, kemana orang-orang kaya negeri kita ini? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Ramadan itu bukan saja pendidikan moral, bukan saja hablum minallah saja. Hablum minallah kita raih dengan puasa, hablum minallah kita raih dengan yang namanya i'tikaf, hablum minallah kita raih dengan qiraatul Quran.
Tapi jangan lupa ada pendidikan sosial yang diajarkan Ramadan kepada kita lewat zakat fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas saya adalah ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang pembohong dalam beragama. Inilah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang pembohong dalam beragama? Wadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka yang suka menghardi anak yatim dan tidak menyuruh memberi makan fakir dan miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, inilah pendidikan sosial yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Haji itu rukun Islam yang kelima, Pak. Itu pun kalau kita mampu. Ada rukun Islam yang keempat yang sering orang lupakan. Itulah membayar zakat. Kadang ada orang yang berkali-kali naik haji, bahkan sudah berkali-kali haji dan umrah, tapi zakat tidak dikeluarkan. Mengeluarkan zakat enggan, bersedekah malas. Pada Rasulullah SAW bersabda, hassinu amwalakum bizzakah wada'u mardakum bissedekah. Bentengi hartamu dengan zakat dan obatlah penyakitmu dengan sedekah. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu bukan kita memberikan harta kita kepada fakir miskin, tidak. Tapi itu adalah hak dia yang kita berikan. Seharusnya kita yang berterima kasih kepada fakir miskin karena dia sudah menerima rezekinya. Allah berikan rezeki si fakir miskin lewat tangan kita. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Memberi makan fakir miskin itu jangan pernah berharap balasan dari mereka. Jangankan balasan, menunggu terima kasihnya pun tak boleh, Pak. Lah dibantu tak ada terima kasih, Bapak tu. Kau tahu mau ikut nak kena bantu, betul. Itu tak boleh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau zakat tidak kita keluarkan, padahal kita sudah wajib mengeluarkan zakat, sudah sampai haul dan nisabnya, maka Allah akan ambil haknya Allah itu dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sanggup melawan takdir Allah, Pak. Untuk menjadikan orang kaya menjadi miskin itu gampang bagi Allah. Gampang. Jangankan orang kaya jadi miskin, ya, melengsarkan penguasa seorang raja itu sangatlah gampang bagi Allah. Bapak Ibu pernah dengar cerita Nabi Ibrahim? Siapa rajanya, Bapak Ibu? Nabi Ibrahim? Namrud itu seorang raja yang zalim. Bala tentaranya banyak. Tahu Bapak Ibu sebab dia mati apa? Kenapa Namrud itu bisa mati? Hanya gara-gara seekor nyamuk yang masuk ke lubang telinganya. Inna Allah la yastahi an yatriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan seekor lalat bahkan lebih kecil dari itu. Kalau Allah mau, orang kaya itu bisa miskin satu hari oleh Allah. Lewat seekor nyamuk saja bisa miskin kita nih, Pak. Maka keluarkan zakat itu. Jangan enggan mengeluarkan zakat. Wada'u mardakum bisedekah, dan obat penyakit kita dengan banyak bersedekah. Makanya sedekah, Bapak Ibu. Di bulan Ramadan, alhamdulillah,
Kita selalu bersedekah. Jadi orang-orang yang dermawan. Siapa yang bersedekah, man tasaddaqa, siapa yang bersedekah di jalan Allah, maka dia sudah mematahkan 70 gerahangnya iblis, laknatullah alaih, melemahkan 70 setan. Jadi kalau setan tu Bapak Ibu melihat orang bersedekah, Pak, lemah setan tu, Pak. 70 setan menjadi lemah. Jadi kalau ada bapak-bapak yang lemah menengok orang yang bersedekah, itulah tu. Orang yang bersedekah dia pula lemah. Latih orang calik bapak tu bersedekah taruh je kerajanya. Itu setan tu, Pak. Karena setan itu membisikkan sifat bakhil. Bakhil. Setan tu kreatif, Pak. Kreatif sekali. Contohnya yang sering dicontohkan oleh ustaz-ustaz kita, uang 100.000 kalau dibawa ke masjid, itu besar atau kecil, Pak? Besar. Tapi dibawa ke SKA 100.000, kecil. Itulah kerja setan tu. Ketika 100.000 dibawa ke masjid, terlalu besar rasanya. Sedang wirid lewat kota impak, tengok piti 100.000, kota impak bergembok. Terpaksa sikut kiri kanan. Ada kakak tukarnya? Tak ada. Ada tukarnya? Tak ada. Lewat je lah dulu. Lewatlah kota impak. Tak jadi bersedekah. Daripada 100.000, kadang 100.000. Tiba kota impak di ujung, Pak. Tengok-tengok rupanya ada 2.000 je. Wah, baru sandangnya. Wah, ada 2.000 mah. Ditunggunya kota impak je, Pak. Pas tiba baru dimasuknya. Senang hatinya. Daripada membeli surga 100.000, lebih baik 2.000. Itu kalau ada 2.000 yang cik cabai, yang cik rancak, anan cabai itulah masuknya. Begitu kreatifnya setan, Pak. Dibuatnya mindsetnya bahwa surga Allah itu sangat murahan. Itu setan yang punya kerja. Sedekahlah 2.000, Pak. Pulang, tiba di rumah kata anak, Pepsodent habis mah, belilah Pepsodent. Tengok piti ada je 2.000. Kok ada je 2.000? Tengok 100.000 lah hilang. Salah masuk tadi hendak. Rupunan 100 tak masuk, Pak, ya. Manuang lah apa aku muka pintu tu. Lamunya manuang, Pak. Tanya dia anak, mengapa manuang? Tadi sedekah 2.000, rencana tak masuknya 100.000. Tak salah masuk impak. Seminggu setelah tu tak ada sedekah lah. Karenalah salah masuk. Begitu kreatifnya setan membuat surga itu seolah-olah murahan, padahal surganya Allah Subhanahu wa taala begitu satu fasilitas yang belum pernah dilihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terbayang, terbersit dalam hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang dermawan walaupun bodoh lebih dicintai Allah ketimbang orang yang ahli ibadah tapi dia bakhil. Nah, sebelum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum 1 Syawal ini, maka mari Bapak Ibu kita perhatikan kehidupan orang-orang di sekitar kita, Pak. Hablum minallah saja tidak cukup untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mesti peka dengan lingkungan di sekitar kita. Terkadang kita mengejar ibadah haji, mengejar gelar haji, umrah hampir setiap tahun, tapi anak yatim, fakir miskin yang hidup di sebelah rumah kita, yang mereka putus sekolah karena tak ada biaya, yang mereka hidup di bawah garis kemiskinan, kita tutup mata dan telinga kita. Inilah kita termasuk orang-orang yang pendusta dalam beragama. Inilah pendidikan sosial, berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Ibadah haji 30 juta, biaya pelepasan itu habis 5 juta, belum sewa rebana nanti, sewa grup berzanjinya, pasang tenda untuk acara walimatus safar, diundang ustaz untuk tabligh akbarnya, kenalah biaya semuanya 40 juta. Yang datang untuk acara kita pejabat-pejabat aja.
orang-orang yang hidup dari menengah ke atas, anak yatim, fakir miskin, orang tua jompo, fakir-fakir yang hidup di sekitaran kita tidak pernah dapat undangan kita menunaikan ibadah haji. Bahkan mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Maka perjalanan haji kita ini bukanlah perjalanan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan sosial yang diajarkan lewat ibadah Ramadan. Maka lewat ibadah zakat fitrah. Maka Bapak Ibu yang belum membayar zakat fitrah, jangan lupa Pak. Zakat fitrah itu bagaikan sujud di dalam solat. Kalau siapa yang solat tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuranglah satu rukun Pak. Solat itu tidak akan sah kalau tidak ada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beribadah 1 bulan Ramadan, siang hari berpuasa, malam bertarawih, bertadarus, beriktikaf, maka seluruh amalannya itu bagaikan jasad yang tidak ada ruhnya kalau dia tidak bayarkan zakat fitrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajib setiap muslim, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum tanggal 1 Syawal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahwa setelah Ramadan nanti kita disuruh untuk selalu peduli, berbagi dengan sesama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak yatim. Anak yatim tidak termasuk daripada salah satu asnaf. Dari 8 asnaf zakat, anak yatim tidak termasuk. Karena anak yatim itu tidak dizakati. Karena anak yatim itu adalah tanggung jawab kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anak yatim adalah tanggung jawab kita. Apa kata Nabi SAW? Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Saya dan orang yang suka menyantuni anak yatim itu di dalam surga seperti ini, kata Nabi. Beliau isyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau, dan beliau renggangkan di antara keduanya. Begitu dekatnya kita dengan orang yang suka menyantuni anak yatim. Pada satu hari Rasulullah SAW, beliau mau berangkat salat Id. Kemudian beliau melihat ada seorang anak yang berpisah dari kawan-kawannya yang lain, dan dia memakai pakaian yang lusuh dalam keadaan menangis dan lapar. Maka Nabi bertanya, kenapa engkau menangis nak? Kata anak ini, wahai Tuan, ayah saya sudah meninggal ketika berperang bersama Rasulullah, dan ibu saya menikah lagi dengan laki-laki lain, dan mereka mengambil semua harta peninggalan ayah saya. Maka kemudian saya diusir dari rumah. Hari ini saya tak memiliki apa-apa lagi. Kata Rasulullah, maukah engkau menjadi anak saya? Aisyah sebagai ibumu, Fatimah adalah saudarimu, Ali bin Abi Thalib adalah pamanmu. Kata si anak ini, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah angkat dia sebagai anak, dibelikan pakaian yang bagus, diberi makan yang banyak, kemudian dirapikan rambutnya, kemudian dia bermain lagi dengan kawan-kawannya yang lain. Kawan-kawannya bertanya, wahai Fulan, kemarin engkau menangis, sekarang kenapa engkau sudah bahagia? Kemarin engkau kusut, tapi sekarang engkau sudah rapi. Jawab si anak, saya diangkat oleh Rasulullah sebagai anaknya. Fatimah adalah saudara saya. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah pamanku. Aisyah adalah ibuku. Kata anak yang lain, kalau begitu saya juga ingin menjadi anak yatim. Bahkan anak-anak yang lain bercita-cita supaya menjadi anak yatim, dan bahkan dia ingin bapaknya segera meninggal supaya dia jadi anak yatim. Apa maksudnya? Betapa mewahnya anak yatim di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, di samping fakir dan miskin, anak yatim mesti kita perhatikan, Pak. Siapa yang anak yatim itu? Ya, banyak definisi tentang anak yatim. Salah satunya adalah menurut Ali Muhammad Al-Jarjani, kata beliau, al-yatimu huwal munfaridu anil abi. Anak yatim itu adalah orang yang sudah mati bapaknya. Li'anna nafqatuhu alaihi la 'alal ummi.
Karena yang mencari nafkah itu adalah bapak, bukan ibu. Wa fil bahaimi, dan menurut hewan, kalau hewan itu al yatimu huwa yunfaridu anil ummi, yang mati induknya, itulah baru yatim namanya. Kalau induknya yang mati, hewan itu baru dinamakan yatim. Ada ayam mati induknya, maka ayam itu namanya yatim. Kenapa? Karena yang mencari makan hewan itu adalah induknya, bukan bapaknya. Itu bedanya, Pak. Ayam dengan awak. Kalau awak, kalau bapak yang mati baru yatim. Kalau ayam, induknya mati baru yatim. Karena yang mencari nafkah ayam itu induknya. Jadi kalau ada bapak-bapak tidak peduli sama anaknya, bapak ayam namanya. Ya, tidak pernah ngasih belanja anak, tidak pernah belikan beras, itu bapak ayam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai kapan dia dinamakan yatim? Sampai dia balik. Ya, la yatima ba'da ihtilamihi, tidak ada yatim kalau dia sudah mimpi basah, kalau dia sudah balik. Maka dari itu Bapak Ibu, ini adalah tanggung jawab kita semua, Pak. Ya, di masjid jangan kita hanya sibuk membangun fisik masjid, ya, tapi kita abaikan kehidupan fakir miskin dan anak-anak yatim. Ya, kata Zain bin Ibrahim dalam kitab beliau, luqmatun fi butunil masakin afdalun min sa'iri sab'ina jawami'. Satu suap kita berikan kepada orang miskin yang lapar atau anak yatim yang sedang lapar, itu lebih baik daripada membangun 70 masjid. Ya, membangun 70 masjid dibandingkan dengan satu suap untuk orang miskin, itu bahkan lebih besar fadilah memberikan makan kepada orang miskin. Jangan sampai terbalik, Bapak Ibu. Masjid kita mewah, masjid kita gagah, berlomba-lomba membangun visi masjid, tapi anak yatim, fakir miskin yang hidup di sebelah masjid yang kita bangun, itu juga mesti harus diperhatikan. Semoga Allah kayakan kita, Allah lapangkan rezeki kita, sehingga kita bisa menyantuni orang-orang di sekitar kita. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.